Ya, baik Bapak Ibu, kita coba mulai saja sambil menunggu mahasiswa yang lain. Saya coba buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat ya. Bagi Bapak Ibu yang terkendala kesehatan, bagi yang kurang sehat, semoga lekas membaik. Dan bagi Bapak Ibu yang masih merasa kebingungan dengan tugas tempatnya, semoga segera tercerahkan. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau mencoba membahas mengenai bagaimana tugas 4 ini diselesaikan. Nah, sebelumnya Bapak Ibu kan sudah bisa membuka laman e-learning-nya, dan sekarang kita sudah mulai masuk ke aktivitas 13 dan 14, yang mana aktivitas 13-14 ini isinya adalah menyempurnakan atau melengkapi karya ilmiah yang Bapak Ibu tulis sebagai tugas keempat. Nah, adapun Bapak Ibu mungkin sudah membuka aktivitas belajar 11 ya. Di sana terdapat syarat untuk untuk mengisi atau mengirimkan tugas keempat itu harus mengisi judul, kemudian abstrak, dan kata kunci dari artikel yang Bapak Ibu tulis. Nah, untuk beberapa dari Bapak Ibu ada yang sudah mengisi abstrak, abstrak, judul, dan kata kuncinya. Itu tidak apa-apa. Namun bagi Bapak Ibu yang belum, sebelumnya kan saya minta untuk mengirimkan draftnya atau perbaikan tugas 3-nya secara pribadi di japri ke saya dalam bentuk Word. Nah, itu diharapkan bahwa yang Bapak Ibu kirimkan di aktivitas belajar 11 itu adalah judul, kemudian abstrak, dan kata kunci yang tidak perlu diperbaiki lagi. Dan adapun ketika di finalnya nanti atau di bagian akhir nanti ada perbaikan, saya dapat informasi dari Kaprodi PGSD-nya, dari Pak Alvin, bahwa yang akan dirujuk atau yang dianggap sahnya itu adalah yang ada di draft artikel atau di draft tugas 4 yang Bapak Ibu buat. Meskipun ternyata ada perbedaan dari judul, abstrak, dan kata kunci yang telah Bapak Ibu kirim di aktivitas belajar 11. Nah, kemudian saya setelah kita memasuki tugas 4, ternyata cukup beragam ya respon dari Bapak Ibu dalam mengerjakan tugas ini. Ada yang bersemangat, ada juga yang merasa cukup terbebani karena beberapa syarat, terutama syarat bebas plagiasinya. Kemudian ada Bapak Ibu yang saya rasa masih dalam tahap belajar membuat artikel yang baik, dan semuanya ini kita lalui bersama. Nah, untuk itu kita anggap sesi kali ini adalah sesi diskusi. Jadi nanti saya akan coba menegaskan kembali bagaimana format karya ilmiah atau tugas 4 yang ideal untuk Bapak Ibu gunakan. Kemudian nanti saya akan coba review sedikit tentang karya tulis yang pernah saya publish. Dan mungkin kalau dari bahasanya ini sangat tidak relevan dengan subjek atau bidang ilmu yang kita pelajari sekarang. Karena saat S1 dulu saya menempuh pendidikan di Universitas Padjadjaran jurusan kimia sains. Jadi mungkin nanti ada beberapa istilah yang terdengar asing bagi Bapak Ibu. Namun kita akan bahas beberapa bagian atau kerangka dari karya ilmiahnya, bukan kepada kontennya. Nah, ketika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham, silakan jangan ragu untuk memotong ketika saya sedang menyampaikan ya Bapak Ibu. Nah, nanti setelah kita selesai membahas mengenai kerangka karya ilmiahnya, kemudian format penulisannya, dan contoh karya ilmiah yang pernah saya tulis, kita coba sesi diskusi. Nah, barangkali dari Bapak Ibu ada beberapa hal yang mungkin masih abu-abu, masih belum begitu jelas mengenai karya ilmiah ini harus seperti apa, ataupun mungkin dari Bapak Ibu ada yang punya tips untuk menurunkan tingkat plagiasinya seperti apa. Nah, nanti kita bisa bahas bersama-sama. Oke, saya coba share screen dulu ya Bapak Ibu.
Ya, mohon ditunggu ya Bapak Ibu, ternyata ada kendala sinyal. Nah, ya, saya tegaskan kembali bahwa ketentuan untuk artikel atau karya ilmiah tugas 4 ini diambil dari file yang ini ya, pedoman selingkung UT. Covernya, covernya yang ini. Ini sudah tersedia di link Google Drive pada deskripsi grup kita. Nah, nanti bisa kita coba bahas bersama atau kita coba pelajari bersama ketika melaksanakan atau melakukan perbaikan terhadap draft karya ilmiahnya atau draft tugas keempatnya. Nah, ini saya soroti bagian khusus untuk karya ilmiahnya saja. Saya soroti di sini. Nah, untuk artikel ilmiah, seperti ini ya. Nanti kerangkanya saya lihat beberapa draft atau tugas 4 yang telah Bapak Ibu kirimkan, baik melalui e-learning atau secara japri kepada saya, kurang lebih sudah memenuhi kerangka karya ilmiah yang seharusnya. Ada judulnya, kemudian ada identitas, ada juga abstrak. Nah, untuk abstraknya kita fokuskan ke bahasa Indonesia saja. Namun apabila nanti ada beberapa artikel atau tugas Bapak Ibu yang dirasa layak untuk publish atau ya dirasa punya nilai lebih, nanti akan diminta abstraknya dalam bahasa Inggris. Kemudian ada bagian pendahuluan, ada metode atau kerangka pemikirannya, ada juga hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, terakhir referensi. Nah, ini saya tekankan kembali bahwa untuk judulnya itu memberikan gambaran menyeluruh terhadap sebuah artikel sekaligus berperan sebagai daya tarik bagi pembaca. Nah, saya perhatikan untuk judul artikel atau judul karya ilmiah yang Bapak Ibu tulis sudah memenuhi kriteria ini ya. Kalimat yang disampaikannya atau pemilihan katanya itu sudah menyeluruh. Kemudian ada beberapa daya tariknya, terutama dalam hal metode atau pendekatan pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan, strategi pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan. Nah, kemudian dalam judulnya sudah spesifik, beberapa saya cek ada yang menggunakan metode example to example, kemudian ada metode diskusi dan yang lain-lainnya. Nah, kemudian ini ada keterangan maksimal 20 kata. Nah, untuk judul Bapak Ibu yang masih lebih dari 20 kata, jika memang ada beberapa kata yang bisa dihilangkan atau direduksi, nanti kita coba kurangi saja kata-katanya. Namun untuk artikel yang telah dianggap sesuai, telah dianggap lulus di semester sebelumnya, itu ada yang sampai 25 kata. Jadi kita coba toleransi aja maksimalnya 25 kata. Meskipun memang di sini dimintanya maksimal 20. Kemudian masalah anak judul kita kesampingkan dulu saja karena rata-rata judul yang telah Bapak Ibu gagas itu dalam satu bagian utuh. Nah, kemudian dalam penulisan saya masih menemui beberapa dari Bapak Ibu yang menggunakan huruf kapital untuk semua huruf ya dalam judulnya itu. Nah, di sini ditekankan lagi bahwa huruf pertama pada setiap kata itu menggunakan huruf kapital. Nah, kecuali untuk kata depan dan kata gabung, misalnya ada dan, atau, pada, dan lain-lainnya. Kemudian, ya ini diambil dari penyempurnaan pedoman DPPS. Lalu judulnya ini posisinya center, diberi tebal dan ukurannya 12, ukuran hurufnya 12 dan fontnya Times New Roman. Nah, contohnya seperti ini. Jadi untuk judul yang telah Bapak Ibu tulis namun formatnya belum seperti ini, nanti bisa diperbaiki dulu ya sebelum diupload ke tugas 4 di aktivitas belajar 11. Nah, kemudian untuk identitas penulisnya saya tekankan lagi, untuk nama penulis pertama itu nama Bapak Ibu,
kemudian nama penulis keduanya. Jika Bapak Ibu mengambil dari laporan PTK atau PKP, maka dosen PKP-nya yang ditulis, kemudian nama ketiganya adalah nama tutor karya ilmiah. Ya, dalam hal ini saya untuk penulisannya bisa Ibu buat seperti ini, ke bawah, penulis lalu email, ataupun bisa dibuat mendatar ke samping, seperti yang sebelumnya telah Bapak Ibu kerjakan. Misalnya penulis pertama, kedua, ketiga. Kemudian di bagian bawahnya ada instansi tempat penulis ini berada, misalnya di PGSD, FKIP, UT, seperti itu. Dan lalu biasanya ada email. Emailnya ini bisa email dari penulis pertama ataupun email dari semua penulis. Itu disesuaikan saja. Saya memberikan kebebasan kepada Bapak Ibu ya, tidak ada aturan khususnya seperti apa untuk email ataupun untuk penulisan identitas dari penulis artikel ilmiah ini. Nah, lalu untuk abstrak atau abstraknya, nah abstrak ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Kemudian jika ada abstrak yang ditulis dalam bahasa Inggris, barulah menggunakan format italik atau miring. Nah, lalu abstraknya ini dibuat dalam satu paragraf. Jadi untuk penulisan abstrak Bapak Ibu yang masih dibagi menjadi 2 atau 3 paragraf, nanti bisa digabungkan saja. Dan jumlahnya itu 150 hingga 250 kata. Nah, jadi isinya dari abstrak itu adalah deskripsi singkat tentang masalah topik apa yang Bapak Ibu angkat. Kemudian deskripsi dari subjek penulisan. Misalnya Bapak Ibu mengambil salah satu metode atau strategi pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, kemudian metode yang Ibu gunakan dalam menjawab permasalahan yang diangkat. Misalnya ada permasalahan yang Bapak Ibu angkat adalah kurangnya minat peserta didik atau siswa sekolah dasar terhadap pelajaran IPS. Nah, di sana kan ada permasalahannya. Kemudian di dalam abstrak ini terdapat metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian terdapat prosedur pengumpulan data. Nah, Bapak Ibu bisa sampaikan prosedurnya sesuai dengan prosedur yang dilaksanakan dalam PTK. Lalu ada deskripsi instrumen yang Bapak Ibu gunakan, misalnya instrumen penilaiannya atau instrumen yang lain-lainnya ya. Kemudian sampelnya. Saya lihat di abstraknya itu sudah sebagian besar sudah mencantumkan subjek penelitiannya. Dalam hal ini siswa di tempat Bapak Ibu mengajar. Kemudian atau mungkin informannya. Lalu teknik analisis yang digunakan. Biasanya Bapak Ibu menggunakan teknik analisis yang ada pada PKP-nya ya. Itu bisa disampaikan juga secara deskriptif. Misalnya disebutkan teknik analisisnya apa. Lalu hasil atau temuannya. Nah, misalnya dari metode yang Bapak Ibu gunakan, misalnya menggunakan media gambar atau menggunakan strategi pembelajaran yang beda dari sebelumnya. Misalnya sebelumnya menggunakan metode ceramah, kemudian dalam penelitiannya atau dalam artikelnya menggunakan discovery learning. Nah, itu disampaikan juga hasilnya seperti apa. Nah, kemudian di bagian akhir ada simpulan dan sarannya. Simpulannya itu dibuat dalam sebisa mungkin satu kalimat yang mewakili semua bagian yang ada dalam penelitiannya, termasuk bagian hasilnya ya, itu yang paling penting di bagian hasilnya. Kemudian saran yang bisa Bapak Ibu sampaikan. Nah, lalu di bagian bawahnya itu ada kata kunci, ya seperti yang telah Bapak Ibu tulis sebelumnya. Ini ditulis secara alfabetis dari A ke Z. Ini A ke Z-nya ini mengikuti dari huruf pertama setiap katanya. Apabila Bapak Ibu menggunakan frase seperti discovery learning, itu kan dua kata yang digabung menjadi satu frase. Maka yang D-nya itu menjadi huruf pertama dari kata kuncinya. Nah, jumlahnya itu antara 3 sampai 6 kata. Dan ini dipisah menggunakan tanda koma. Dan biasanya untuk kata kunci terakhir tidak diberikan koma lagi ya, karena tidak ada lanjutannya. Contoh penulisannya seperti ini. Ya. Kemudian setelah abstrak ada bagian pendahuluan. Nah, ini saya masih menemui beberapa dari Bapak Ibu. Pada bagian pendahuluan ini masih dibuat mirip dengan laporan dari PTK atau PKP-nya. Ada bagian latar belakang, kemudian ada bagian manfaat, ada bagian rumusan masalah. Nah, untuk karya ilmiah ini, semuanya itu dilebur menjadi satu bagian. Nah, satu bagian ini bukan berarti satu paragraf,
tapi bisa dibagi menjadi beberapa paragraf. Misalnya paragraf pertama itu latar belakangnya. Kemudian paragraf keduanya kita menyampaikan materi-materi pendukung atau teori-teori atau juga misal penelitian sebelumnya yang mempunyai permasalahan yang sama dengan tema yang kita angkat. Nah, lalu setelah itu misalnya kita kutip beberapa alternatif penyelesaian yang dapat dilaksanakan. Kemudian kita kerucutkan sehingga kita mendapatkan salah satu alternatif dan alternatif itu yang kita gunakan atau yang telah kita laksanakan dalam penelitian. Nah, di bagian akhir kita cantumkan tujuan dari penelitiannya. Misalnya tujuannya itu adalah untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Nah, lalu sampai sana kita anggap sudah selesai bagian pendahuluannya. Jadi di dalam pendahuluan ini saya tegaskan lagi, mencakup latar belakang, kemudian ada permasalahan yang diambil, ada juga penelitian pendahulunya, penelitian-penelitian yang relevan, ada juga alternatif penyelesaiannya, dan di akhir adalah tujuan dari penelitian yang kita laksanakan. Setelah bagian pendahuluan, ada bagian metode. Nah, untuk metode ini, saya rasa bisa diseragamkan ya semua, karena metodenya kita mengambil dari PTK atau PKP-nya. Nah, kemudian di sini kita bisa menjelaskan sumber informasinya, pengembangan instrumennya, prosedur pengumpulan data, hingga metode analisis datanya. Nah, lalu pada bagian hasil dan pembahasan, nah di sini bagian hasilnya itu berisi pemaparan dari hasil penelitian sesuai analisis yang telah Bapak Ibu laksanakan. Lalu hasil tersebut didukung dengan sajian berupa tabel atau grafik. Nah, makanya saya selalu minta kepada Bapak Ibu agar mencantumkan tabel atau grafik untuk di bagian hasilnya, karena itu selain dari membuat ringkas informasi, hal itu dapat membantu pembaca agar lebih mudah memahami informasi yang Bapak Ibu sampaikan. Nah, kemudian data yang telah disajikan dalam tabel dan grafik ini tidak perlu dinarasikan lagi. Misalnya dalam tabel tersebut, Bapak Ibu mengurutkan hasil perolehan belajarnya, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Nah, untuk Bapak Ibu tidak perlu mendeskripsikan lagi, misalnya yang tertinggi itu siapa, yang terendah siapa, tidak perlu seperti itu, namun Bapak Ibu bisa beri simpulan dari tabel atau grafik yang Bapak Ibu sajikan. Nah, lalu pada bagian pembahasan, itu dapat diberikan analisis atau sintesis temuan kajian yang berkaitan dengan teori-teori atau penelitian-penelitian terdahulu. Jadi misalnya, Bapak Ibu mengambil metode discovery learning. Nah, dalam metode discovery learning ini, tentunya ada penelitian terdahulu ataupun ada teori-teori yang menjelaskan mengenai discovery learning. Nah, temuan yang Bapak Ibu dapat di lapangan, itu bisa Bapak Ibu kaitkan dengan teori discovery learning. Atau misalnya bisa Bapak Ibu kaitkan dengan salah satu alternatif penyelesaian yang disebutkan di bagian pendahuluan tadi, seperti itu. Nah, lalu yang menjadi penilaian dalam hasil dan pembahasan ini adalah kedalaman analisis dan sintesis. Jadi, seberapa baik Bapak Ibu dapat mengambil kesimpulan atau mengambil sintesis dari informasi yang telah Bapak Ibu dapatkan, dari data yang telah Bapak Ibu dapatkan. Nah, kemudian ya ada keterhubungan antara permasalahan dan konteks yang Bapak Ibu ambil dalam lingkup kajian yang lebih luas. Jadi misalnya Bapak Ibu mengambil salah satu metode, kemudian metode itu memberikan dampak yang signifikan terhadap hasil belajar atau proses belajar peserta didik, atau dalam hal ini proses belajar siswa, maka Bapak Ibu bisa sampaikan sintesisnya seperti apa, menyimpulkan atau misalnya mengambil inti dari penelitian yang telah Bapak Ibu laksanakan. Nah, lalu pada bagian simpulan dan saran, ya, pada bagian ini isinya adalah sintesis hasil kajian yang telah Bapak Ibu laksanakan atau yang telah Bapak Ibu analisis. Nah, dalam menyusun simpulan, Bapak Ibu dapat mengaitkan kembali dengan rumusan masalah yang ditulis pada bagian pendahuluan. Misalnya pada pendahuluannya itu Bapak Ibu menyampaikan masalah terkait rendahnya minat belajar siswa atau peserta didik untuk mata pelajaran IPA. Nah, rendahnya itu karena apa? Itu bisa Bapak Ibu kaitkan kembali pada simpulan.
Nah, kemudian karena pada dasarnya simpulan ini merupakan jawaban terhadap tujuan penulis, makanya ada baiknya rumusan masanya itu dikutip kembali atau dirujuk kembali. Nah, simpulan ini bersifat naratif dan hindari juga penggunaan angka-angka yang ditulis pada bagian hasil dan pembahasan. Nah, biasanya ketika kita mencantumkan data kuantitatif, kita hanya mencantumkan bagian secara menyeluruhnya saja. Misalnya, dengan metode yang Bapak Ibu gunakan, ternyata ada peningkatan hasil belajar sebesar anggaplah 50% atau bahkan hingga 80%. Nah, itu saja yang kita kutip. Adapun untuk nilai yang diperoleh masing-masing siswa itu tidak perlu ya Bapak Ibu. Ataupun misalnya pada siklus 1 diraih peningkatan berapa persen, pada siklus 2 berapa persen. Nah, hanya bagian tersebut saja, tidak perlu bagian misalnya untuk nilai pratesnya berapa, nilainya berapa, kemudian hasil setelah prosesnya berapa, menghasilkan peningkatan berapa, itu tidak perlu sampai detail seperti itu. Kemudian, nah pada bagian simpulan ini tidak perlu atau tidak ada referensi yang dirujuk. Jadi meskipun hasil penelitian kita sesuai dengan teori, katakanlah pendekatan discovery learning, nah itu tidak perlu kita rujuk ke sana. Lalu untuk bagian sarannya, saya cek beberapa dari Bapak Ibu sudah sesuai ya. Sarannya ini ditujukan secara spesifik. Misalnya sarannya ini ditujukan kepada pihak sekolah, kepada guru lain, mungkin rekan-rekan Bapak Ibu yang memiliki minat yang sama, khususnya dalam memilih metode penelitian yang sama, ataupun kepada suatu instansi atau pada institusi yang dapat membantu keterlaksanaan penelitian yang Bapak Ibu kerjakan. Nah, lalu pada bagian referensinya, saya cek ada beberapa dari Bapak Ibu yang sudah menulis referensi sesuai. Nah, sesuai di sini bukan hanya dari cara penulisannya. Untuk cara penulisannya kita menggunakan apa style ya, yang American ini. Nah, ini bagian monograf bukan ya. Jadi untuk penulisan apa style-nya ini kita seperti biasa kita tuliskan dulu seperti ini ya. Apa style itu nama akhir, lalu nama depan, tahun diberi tanda kurung, lalu judul buku misal, nah ini dalam italik, lalu penerbit, dan tempat atau kota terbit. Nah, adapun untuk artikel atau artikel yang dimuat dalam jurnal, biasanya sama juga, nama belakang atau nama akhir, nama depan. Nah, jika ada lebih dari satu penulis, kita bisa pakai dan jika memang itu ada dua ataupun ada lebih, kita tulis satu-satu. Kemudian tahunnya kita beri tanda kurung juga, lalu judul artikelnya. Setelah itu judul jurnal. Nah, judul jurnalnya ini yang dibuat italik. Lalu khusus untuk artikel ini biasanya dicantumkan volume, ada juga halaman, ada nomor jurnalnya ya, misal jurnal pendidikan sekolah dasar, jurnal pendidikan dasar nomor berapa, volume berapa, dan artikelnya itu dimuat dalam halaman berapa. Untuk halamannya biasanya dalam bentuk rentang. Nah, itu sepintas kita review mengenai format karya ilmiah yang akan Bapak Ibu sempurnakan. Nah, lalu untuk template-nya, ini sudah tersedia di link Google Drive yang Bapak Ibu bisa cek di deskripsi grup. Nah, ini perlu saya perbaiki untuk judul artikelnya tidak semua kapital. Lalu untuk penulisan identitas bisa dibuat ke samping seperti ini atau dibuat setiap baris ya, untuk maksudnya penulis satu itu di baris pertama, penulis keduanya di baris kedua, dan seterusnya seperti contoh yang tadi. Lalu ada bagian abstraknya. Abstraknya ini ya sesuai ketentuan tadi, isinya itu ada bagian pendahuluan, kemudian ada identifikasi masalahnya, ada alternatif penyelesaian, ada metode yang Bapak Ibu gunakan, ada bagian hasil, ada sintesisnya, lalu ada simpulan, dan ada saran juga. Kemudian kata kuncinya, nah ini konsep-konsep utama yang Bapak Ibu gunakan, misalnya
strategi pembelajarannya, kemudian tujuannya untuk meningkatkan hasil belajar, atau materi yang Bapak Ibu angkat, misalnya dalam tema berapa, untuk mata pelajaran apa, seperti itu. Nah, ini bagian pendahuluannya, seperti ini, kemudian bagian metode juga. Jadi nanti jika Bapak Ibu masih terkendala dengan format, Bapak Ibu bisa gunakan template ini. Nah, kemudian bagian-bagian yang ada dalam tugas 3 atau mungkin tugas 4 yang pernah disampaikan ke saya, itu bisa di-copy ke sini ya. Nah, misal di bagian simpulannya bisa di-paste di bagian sini, kemudian bagian hasil dan pembahasan bisa di bagian sini, dan seterusnya. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan dulu dari Bapak Ibu? Sebelum kita coba review artikel yang pernah saya tulis. Maaf Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan Bu. Tadi kan saya agak telat masuk Pak. Ini saya mau nanya, kemarin kan saya kan sudah upload itu Pak, abstrak kata kunci dan judul. Tapi untuk artikel ilmiahnya belum saya upload. Itu kan saya dapat info, kata Bapak suruh kirim ke Bapak dulu itu Pak. Nah itu nanti yang judul, abstrak sama kata kunci itu yang sudah diupload itu bisa diganti atau enggak Pak? Atau memang seperti itu nanti? Iya Bu, ini sebetulnya ada kelalaian dari saya. Harusnya sebelum aktivitas belajar 11 dibuka, saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa sebelum mengisi judul abstrak dan kata kunci itu kita diskusikan dulu. Namun memang karena ya ini tidak terjadi di kelas kita, banyak di kelas tutor yang lain. Jadi tadi ada konfirmasi dari Kaprodi. Misalnya ada perbaikan judul atau perbaikan abstrak, juga perbaikan kata kunci, itu tidak apa-apa. Namun dalam e-learning-nya yang telah Bapak Ibu kumpulkan, telah Bapak Ibu isi, itu dianggap sudah fix, tidak bisa diperbaiki lagi Bu. Nah, namun tetap yang dianggap atau yang dianggap valid, yang dibenarkan itu yang nantinya terdapat dalam draft tugas 4 yang Bapak Ibu kumpulkan. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Ya, silakan barangkali dari Bapak Ibu yang lainnya ada pertanyaan lain. Pak, bertanya Pak. Ya Bu, silakan. Tadi kan aku kirim ke tugasnya itu ke tugas 4 ya Pak. Tahunya Ya. ternyata tingkat urinnya itu tuh tinggi banget. Ya. Terus hapus lagi itu Pak, nggak apa-apa itu Pak? Ya Bu, nggak apa-apa Bu. Karena memang ya saya lupa mengingatkan juga bahwa tugas 4 ini sifatnya bisa Bapak Ibu kerjakan berulang kali. Jadi misalnya untuk hari ini Bapak Ibu mengupload tugas 4-nya, seperti yang Bu Devi alami tadi, ternyata hasil plagiasinya itu cukup tinggi. Nah, maka yang penting setelah Bapak Ibu dapat hasil Turnitinnya, file yang telah Bapak Ibu kumpulkan, jangan lupa di-download ya Bapak Ibu. Sehingga nanti kita bisa tahu, kita punya catatan di bagian mana yang harus kita ubah, atau bagian mana yang harus kita parafrase, sehingga bagian tersebut bisa menurunkan tingkat plagiasinya. Nah, setelah di-download, maka si file yang telah Bapak Ibu submit atau telah Bapak Ibu kirim itu bisa dihapus, dan di hari yang sama bisa mengirimkan lagi. Sebetulnya tidak ada batasan, namun karena dikhawatirkan ada beberapa kendala teknis, terutama dari Turnitinnya, kita coba batasi saja satu hari itu maksimal 3 kali upload ya Bapak Ibu. Ya Pak. Nah terus agak mengurangi tingkat plagiatnya itu kayak mana ya Pak, Turnitinnya itu biar nggak tinggi? Ya, siap Bu. Nah, rencananya itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, sebelum ke arah melakukan parafrase dan lain-lain, nanti kita bisa coba praktikkan bersama-sama ya Ibu. Namun untuk
proses pembuktian di Turnitin-nya nanti bisa dicoba di akun masing-masing. Nah, ya, Ya, Pak. ya. Baik, untuk Bapak Ibu yang lain barangkali ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Mau nanya lagi, Pak. Ya, Bu, silakan. Untuk lembar apa? Bebas plagiasi, Bu. Ya, lembar bebas plagiasi itu, Pak, di print berarti ya, Pak ya? Nanti di Iya, scan. betul, Bu. Oh iya, Pak. Ya, untuk pernyataan bebas plagiasi memang itu salah satu ketentuan dari UT. Di sana ada formatnya, bisa Bapak Ibu cek juga ya, bisa Bapak Ibu download, kemudian bisa Bapak Ibu isi sesuai data yang Bapak Ibu sesuai data pribadi Bapak Ibu. Kebetulan saya belum cek yang terbaru seperti apa, namun jika di sana terdapat judul dari artikelnya, saya sarankan jangan dulu mencetak si suratnya ya. Jadi kita buat fix dulu artikel ilmiahnya atau tugas 4-nya. Setelah itu baru bisa Bapak Ibu proses dalam pengumpulan surat bebas plagiasinya. Karena di sana seingat saya mencantumkan materai juga ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita melakukan perubahan judul, khawatirnya nanti terjadi buang-buang materai, kan ya agak sayang juga seperti itu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Barangkali dari Bapak Ibu. Nah, jika tidak ada, ini saya coba review dulu artikel yang pernah saya tulis. Ini kebetulan waktu itu saya submit di jurnal kimia Valensi yang oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, saat itu memang diminta 2 versi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Saya coba ambil yang bahasa Indonesianya saja. Kebetulan seperti ini ya. Untuk judul artikel kurang lebih sama dengan ketentuan yang diminta oleh UT. Di bagian judulnya itu ya kita buat huruf pertama setiap kata memakai huruf kapital kecuali pada bagian kata hubung seperti ini, dengan kemudian terhadap, lalu ya sudah ya. Untuk yang lainnya ini kebetulan kata-kata yang ibaratnya kata utamanya. Nah, di sini saya mengambil judul kinerja membran komposit selulosa asetat rami zeolit NaA dengan pemanasan terhadap pemisahan gas karbon dioksida metana. Untuk konteksnya ini saya rasa benar-benar cukup asing ya untuk Bapak Ibu semua, karena ini bahasanya benar-benar kimia. Nah, namun kita coba bahas tentang konten, tentang kerangka penulisannya saja. Nah, untuk data penulisnya ini kita buat seperti ini. Nama penulis pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ini kebetulan untuk emailnya saya mencantumkan email dari dosen pembimbing saya. Kemudian untuk instansi saya rasa sama ya seperti yang telah Bapak Ibu buat di tugas 4-nya, itu mencantumkan jurusannya PGSD, kemudian fakultasnya, FKIP, lalu terakhir instansinya atau universitas terbuka seperti itu. Nah, lalu pada bagian abstraknya, nah ini kurang lebih sama ya, kontennya sama dengan yang ada pada ketentuan UT. Nah, di sini saya buat ada bagian pendahuluannya, membahas mengenai rami, kemudian kandungan yang ada di dalam rami, manfaat dari rami itu seperti apa, kemudian rami ini bisa dibuat menjadi membran. Nah, namun ternyata membran ini mempunyai kendala. Nah, itu menjadi salah satu rumusan masalahnya. Lalu ada beberapa alternatif penyelesaian. Di sini saya mengambil menambahkan zat adiktif untuk meningkatkan kinerja dari membrannya. Nah, itu merupakan alternatif penyelesaian atau alternatif dari jawaban rumusan masalah yang saya angkat. Nah,
di sini saya cantumkan juga tujuannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui karakteristik membran yang termodifikasi. Kemudian di sini ada metodenya. Di sini metodenya secara praktik di lab seperti itu. Kemudian ada juga hasil analisisnya. Di sini dilakukan dengan teknik inversi fase. Kemudian, nah ini ada variasi-variasi yang dilakukan dalam melakukan penelitiannya. Mungkin dalam Bapak Ibu bisa dicantumkan juga ada bagian prasiklus, kemudian siklus 1 dan siklus 2 seperti itu. Kurang lebihnya mirip seperti itu. Nah, lalu ada instrumen yang digunakan, kebetulan dalam hal ini asesmen atau indikator ketercapaiannya itu adalah pada permeabilitas dan selektivitasnya, atau seberapa murni hasil yang dapat dihasilkan. Kemudian hasilnya dicantumkan juga di sini, lalu di bagian akhir ada simpulannya. Nah, pada bagian abstrak pun kita bisa mencantumkan data-data seperti persentase persentase naiknya hasil belajar, atau misalnya persentase naiknya minat belajar siswa seperti itu. Nah, untuk kata kuncinya, nah di sini tidak dibuat alfabetis karena waktu itu saya diminta untuk mengambil bahan atau istilah yang paling penting. Nah, di sini saya menggunakan RAMI karena ini adalah bahan yang menjadi bahan baku utama. Kemudian ada aplikasinya, lalu ya untuk kata kuncinya kebetulan waktu itu di posisinya menggunakan skala prioritas. Yang paling penting, yang paling prioritas ditulis lebih awal. Nah, namun untuk ketentuan UT kita buat secara alfabetis. Jadi untuk kata kuncinya memang sedikit berbeda. Nah, ada abstraknya juga. Kemudian pada bagian pendahuluan, nah ini saya selalu menekankan kepada Bapak Ibu bahwa setiap pernyataan itu ada baiknya mengutip suatu referensi. Nah, mungkin untuk beberapa teori atau beberapa pernyataan dalam ranah soshum, kebetulan kan untuk pendidikan itu saya pun sebetulnya baru ini memasuki ranah pedagogi. Jadi saya anggap itu termasuk ranah soshum. Namun untuk beberapa pernyataan atau misalnya beberapa teori, beberapa konsep itu harusnya ada referensinya. Nah, karena waktu itu saya mengambilnya khusus pada bagian sains, maka data-data yang saya dapatkan itu saya mengutip dari referensi. Misalnya pada kalimat pertama ini tidak saya cantumkan referensi karena referensinya itu ada pada kalimat selanjutnya. Di sini saya cantumkan bahwa serat dari tanaman rami punya kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan serat kapas misalnya, karena seratnya itu mempunyai sifat yang panjang sehingga tidak mudah putus. Nah, dalam rami ini dia memiliki kandungan selulosanya berapa persen, hemiselulosa berapa persen. Nah, data ini saya kutip dari satu referensi, suatu artikel yang ditulis oleh Tarmansyah pada 2007. Nah, jadi nanti Bapak Ibu jika mengambil kutipan tidak langsung, formatnya seperti ini. Di bagian akhir kalimat, nama belakang penulis, kemudian tahun terbitnya. Nah, lalu misalnya kita membahas setelah kandungan yang ada dalam kami, saya bahas juga manfaatnya atau mungkin kelebihannya. Nah, seperti ini. Untuk kebetulan pernyataan ini saya temukan dari dua referensi yang berbeda, namun poinnya sama. Makanya saya tulis seperti ini, Liu et al. Pada 2007, kemudian Novarini dan Sukardan pada 2015. Nah, misalnya nanti Bapak Ibu menemukan referensi yang menyampaikan konsep yang sama, misalnya metode pembelajaran problem based learning atau project based learning itu memfasilitasi siswa untuk lebih aktif dalam belajar. Nah, misalnya pernyataan itu Bapak Ibu temukan dalam satu artikel, kemudian Bapak Ibu temukan dalam buku, maka bisa Bapak Ibu cantumkan kutipannya seperti itu. Mirip seperti ini maksudnya. Yang lebih awal terbit, lalu diikuti yang paling baru.
Nah, kemudian ini alternatif penyelesaiannya. Di sini saya mencantumkan beberapa referensi dalam satu kalimat. Misalnya, aplikasinya itu yang pertama untuk pervaporasi. Ini dikutip dari Ernawati, kemudian pengolahan air dari Supriyadi, dan permeasi gas dari Sanepur. Nah, jadi ketika Bapak Ibu mencantumkan satu pernyataan atau satu konsep yang menurut Bapak Ibu itu relevan dengan penelitian yang Bapak Ibu ambil, dan di sana terdapat beberapa informasi, dan informasinya itu bisa Bapak Ibu rangkum dalam satu kalimat. Nah, referensinya pun bisa dibuat digabung ya, maksudnya seperti itu. Jadi tidak harus dalam satu kalimat itu hanya satu referensi. Misalnya Bapak Ibu mengutip bahwa yang menjadi kendala turunnya minat belajar siswa itu yang pertama adalah lingkungan belajar yang tidak baik. Nah, misalnya itu terdapat dalam referensi A. Kemudian yang kedua adalah kondisi pergaulan anak, yaitu dari referensi ke yang B-nya misal. Yang ketiga, kurangnya dukungan dari orang tua. Nah, itu dari referensi ketiga atau referensi C. Maka nanti ketika Bapak Ibu menyampaikan kendala yang dialami siswa, itu Bapak Ibu dalam satu kalimat itu bisa mencantumkan ketiga referensi tersebut. Namun setelah faktor-faktor yang melandasi atau menyebabkan turunnya minat belajar. Ya, contohnya kurang lebih ya seperti ini ya. Aplikasinya yang pertama pervaporasi oleh Ernawati, atau misal saya contohkan ya. Oke, saya contohkan seperti ini. Misalnya faktor yang mengaruhi turunnya minat belajar siswa ialah, nah di sini kan ada banyak faktor. Misalnya yang pertama adalah lingkungan belajar yang buruk. Nah, misalnya ini didapat dari referensi yang dibuat oleh misal yang disampaikan oleh Pak Alvin ya, Hermansyah 2022. Lalu setelah itu selain dari lingkungan misalnya pergaulan siswa. Ini disampaikan dari salah satu, misalnya saya yang mengutip Hadinata 2021. Lalu misalnya setelah lingkungan belajar ada pergaulan, ada juga dukungan orang tua misalnya ya. Orang tua ini dikutip oleh misalnya Mustafa 2005. Nah, seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa mencantumkan beberapa referensi dalam satu kalimat. Yang penting setiap referensinya itu merujuk pada informasi yang Bapak Ibu kutip. Jadi tidak harus satu kalimat itu hanya satu referensi, tidak seperti itu. Nah, namun tetap saya tekankan lagi, baiknya setiap informasi yang Bapak Ibu sampaikan itu ada referensinya. Karena memang ini sangat merepotkan, tapi hal ini saya rasa dan pernah saya alami dulu, itu dapat mengurangi tingkat plagiarismenya. Nah, lalu untuk mengubah atau mengurangi kesamaan atau ibaratnya tingkat plagiarisme yang terdeteksi Turnitin, kita bisa melakukan parafrase. Contohnya, nah ini ya, misalnya saya ambil satu pernyataan ini. Ini pernyataan yang saya rasa untuk taraf IPA di sekolah dasar harusnya pernah masuk ke lingkup IPA di sekolah dasar. Misalnya saya ambil gas karbon dioksida ini harus dipisahkan dari gas lainnya untuk mendapatkan kualitas yang baik. Nah, gas karbon dioksida punya sifat korosif terhadap logam dan kurang menghasilkan energi pada proses pembakaran.
Nah, jika pernyataannya seperti ini, kita bisa ubah, lakukan parafrase. Misalnya, di sini kan konteksnya itu gas karbon dioksida harus dipisahkan dari gas metana agar mendapatkan kualitas yang baik. Misalnya saya ubah, jadi pemurnian gas karbon dioksida dari pengotornya, misalnya pengotornya ini sebutlah gas metana, dapat meningkatkan kualitasnya. Nah, kita ubah diksinya, kita ubah kalimatnya, tapi esensinya masih sama. Nah, kemudian untuk kalimat keduanya, karbon dioksida memiliki sifat korosif terhadap logam dan kurang menghasilkan energi pada proses pembakaran. Misalnya saya sampaikan seperti ini, meskipun energi yang dihasilkan gas ini katakanlah sedikit karena kurang menghasilkan energi, namun gas ini bersifat korosif terhadap logam. Nah, jadi untuk salah satu cara untuk mengurangi tingkat plagiasi itu kita melakukan parafrase atau minimalnya kita mengubah susunan kalimat tanpa mengubah makna atau informasi penting yang terdapat dalam referensi atau kalimat yang kita kutip. Ini salah satunya, seperti itu Bapak Ibu. Kita coba lanjut dulu untuk bagian metode. Nah, bagian metode ini kebetulan yang saya laksanakan adalah suatu penelitian berbasis eksperimen, jadi dilaksanakan di laboratorium, maka saya menggunakan alat dan bahan. Nah, mungkin untuk karya tulis Bapak Ibu, itu bisa mencantumkan subjek penelitian, kemudian waktu, tempat, dan mungkin bisa juga disampaikan ranah atau alur penelitiannya. Misalnya, tahapan-tahapan penelitiannya seperti itu. Nah, untuk tahapannya itu bisa dibuat subbab, berbeda dengan pendahuluan ya. Untuk pendahuluan kita buat satu bagian utuh, tapi pada bagian metode kita bisa buat bagian subbab. Contohnya yang saya gunakan ini, ada bagian alat dan bahan, kemudian ada proses pertama itu namanya asetilasi, tahap keduanya penentuan derajat asetilasinya, dan ini ada persamaan. Ya, nah seperti ini ya. Derajat asetilasi dihitung berdasarkan persamaan. Nah, ini persamaannya saya mengutip dari satu referensi ini. Makanya untuk rumus-rumus yang Bapak Ibu gunakan, ada baiknya Bapak Ibu mengutip juga dari referensi, misalnya dari buku PTK atau buku PKP, seperti itu. Nah, kemudian ini salah satu proses yang digunakan. Saya menggunakan proses pemanasan. Nah, proses pemanasan ini sebelumnya telah atau pernah dilaksanakan oleh Supriyadi pada tahun 2013. Makanya prosesnya ini atau metodenya ini saya kutip. Nah, begitupun dengan Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu menggunakan metode gambar untuk meningkatkan minat belajar. Nah, metode yang Bapak Ibu gunakan, misalnya dicantumkan dalam tahapannya ya. Dalam tahapannya itu bisa Bapak Ibu cantumkan referensinya juga. Bapak Ibu bisa mengutip artikel atau referensi utama yang Bapak Ibu gunakan, khususnya dalam penggunaan metode atau misalnya penggunaan media pembelajaran. Nah, lalu untuk gambar, nah ini memang berbeda dengan ketentuan UT. Di sini, namun untuk urutannya kurang lebih sama ya Bapak Ibu. Kita di sini ada gambar satu, maaf agak delay. Nah ini ada gambar satu. Kemudian ada ada keterangannya. Kebetulan ini saya mengutip dari referensi, maka referensinya saya cantumkan juga. Nah, untuk gambar yang Bapak Ibu dapat itu kan kebanyakan grafik ya, grafik dari data yang Bapak Ibu peroleh. Jadi tidak perlu mencantumkan referensi. Adapun untuk judulnya atau penamaan gambar dan tabelnya itu kita buat di bagian atas, kiri atas. Baris pertama itu nama tabel 1 atau gambar 1, gambar 2 dan seterusnya. Kemudian baris kedua baru itu adalah judulnya atau penjelasannya. Misalnya tabel 1 judulnya itu data perolehan nilai prasiklus atau misalnya data perolehan nilai siklus 1, siklus 2 seperti itu. Nah, ini yang ingin saya soroti lagi pada bagian hasil dan pembahasan. Kebetulan penelitian yang saya lakukan ini sifatnya eksperimen, jadi cukup banyak yang bisa saya bahas. Misalnya dari karakteristiknya atau dari ciri-ciri
bahan yang saya produksi. Kemudian setelah itu karakteristiknya pun banyak ya, misalnya dari kekuatannya, dari ketahanannya, kemudian dari sifatnya, apakah dia elastis atau tidak, apakah dia menghasilkan produk pemisahan yang baik atau tidak, kemudian apakah dia, nah ini ada gambar juga ya, apakah dia memenuhi kriteria atau tidak. Nah, makanya saya harapkan di bagian hasil dan pembahasan untuk karya ilmiah Bapak Ibu itu porsinya lebih banyak dibandingkan pendahuluan dan metode. Ya, mungkin kalau kita beri persentase, minimalnya di angka 50% lah. 50% itu untuk bagian hasil dan pembahasan. Nah, tapi jika Bapak Ibu bisa membuat lebih dari itu, katakanlah pendahuluannya 20%, kemudian metodenya 10%, 60%-nya di bagian hasil dan pembahasan, terakhir di bagian kesimpulan dan saran 10% itu bahkan lebih bagus. Nah, jadi seperti ini. Untuk data yang, untuk gambar atau misalnya grafik yang Bapak Ibu tampilkan, ini bisa Bapak Ibu rujuk juga. Nah, kebetulan kan tadi ada bahwa data yang ada dalam tabel itu tidak perlu dijelaskan. Nah, tapi data tersebut bisa Bapak Ibu rujuk untuk menjelaskan untuk menjelaskan informasi yang Bapak Ibu dapatkan di lapangan, ataupun untuk memperkuat sintesis yang telah Bapak Ibu dapatkan. Nah, seperti ini ya. Dalam pembahasan pun kita bisa mengutip penelitian terdahulu, ataupun beberapa konsep yang ternyata sama dengan referensi yang kita ambil. Contohnya seperti ini, saya menggunakan zat aditif namanya zeolit. Nah, ini dapat meningkatkan ketahanan dari membran yang saya buat. Dan ini adalah penelitian Sanaepur pada tahun 2014. Nah, seperti yang sebelumnya ya. Jadi, temuan yang Bapak Ibu dapat di bagian pembahasan, itu bisa juga Bapak Ibu kutip atau mengambil satu referensi yang mendukung hasil yang Bapak Ibu dapat. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk bagian simpulan, nah simpulannya ini saya buat ringkas karena memang saya sampaikan poin utamanya saja. Nah, Bapak Ibu pun dapat menyampaikan simpulan dibuat lebih ringkas, misalnya dengan melaksanakan pendekatan, menggunakan metode discovery learning, hasil belajar peserta didik atau hasil belajar siswa di kelas 3, katakanlah tema 4 untuk mata pelajaran apa, itu dapat meningkat sebesar berapa persen, seperti itu. Nah, kemudian referensinya ini kurang lebih sama, namun ada perbedaannya di sini, untuk tahun tidak menggunakan tanda kurung. Nah, ini hanya gambaran saja. Untuk beberapa format memang berbeda, karena penerbitnya berbeda, kemudian konteksnya pun berbeda. Ini konteksnya sains, adapun untuk karya ilmiah Bapak Ibu yang akan nanti kita kerjakan bersama, itu konteksnya untuk pendidikan. Namun dalam segi kepenulisan, dalam segi pengutipan, saya rasa ini bisa juga dijadikan sebagai acuan ya, salah satu acuan maksudnya. Nah, saya rasa yang dapat saya bagikan untuk kali ini, barangkali dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Lebaran. Notanya. Berapa nih, Bu? Ya, berapa? Oh ya, satunya berapa? 2 aja. Ada cabenya? Udah pedas biasanya dalamnya. Oh. Mana, Bu? Mana, Bu? Ini 5.002. Gorengannya yang 5.000 aja. Ini katanya 2. Iya, 5.000 kan? Iya. 5.000 satu. Oh. Gorengannya 5.002. Oh enggak, saya lontong aja. Maaf, Bu. Beli berapa? Pak, ini taruh situ barang-barang. Lebaran. Oh,
Di kuliah juga ngantuk ya. Nah, ini kita coba cek ya. Sudah ada 3 orang yang mengumpulkan ke tugas 4. Nah, bagi yang belum, kan berarti harus segera ya. Kita santai saja sambil waktunya masih lama. Jadi sambil berproses kita bisa perbaiki, bisa kita turunkan tingkat plagiarismenya. Nah, ini kebetulan berbeda-beda ya. Ada Bu Mita sudah 7%, kemudian ada Bu Vita 20%, ada Bu Ika 28%. Kita coba cek satu-satu ya Bapak Ibu. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum pernah mengumpulkan tugas 4, nanti kurang lebih hasil pengecekan plagiarismenya akan sama seperti ini. Sehat, Bu. Mau kemari? Ini apa? Mau kemari dia? Di kami datanya. Ayo. Suruh ke sini ya, Bang. Ini kita sudah ada contoh dari tugas 4-nya buka. Untuk bagian judul masih perlu disesuaikan lagi ya Ibu. Kemudian untuk identitasnya ini bisa dicantumkan juga nama tutor karya ilmiahnya. Dan untuk abstrak saya rasa sudah kontennya sudah sesuai ya Ibu. Ada bagian pendahuluan. Paling nanti beberapa typo-nya bisa diperbaiki lagi ya Ibu. Apa dari nelponnya? Kalau itu dari nelponnya, dari kemarin. Udah bawa, nggak ada yang ngumpul. Bulan depan aja. Iya, untuk Bu Ika, saya rasa ini masih ada beberapa bagian yang mirip-mirip dengan file yang sebelumnya. Saya minta untuk perbaiki ya, Bu. Jadi nanti bisa dicoba perbaiki ulang. Misalnya ini ya, antara setiap katanya harusnya ada spasi, SD, STP, SMK. Wait. Kan yang kemarin ini kan belum direvisi lagi. Oh iya, Bu. Iya. Ya, jadi nanti karena sudah melakukan perbaikan, yang ini bisa dihapus, lalu hasil perbaikannya bisa diupload ulang ya, Ibu. Oke. Ya. Pak mau tanya Silakan, dulu. Ibu. Silakan. Kita mengambil teori dari buku itu yang berarti yang ditulis di dalam contoh di pendahuluan itu berarti nama orang yang ada di buku itu apa? Penulisnya ya, Pak? Nah, jika memang dalam buku tersebut
menyampaikan satu konsep yang disampaikan oleh katakanlah seorang peneliti atau ilmuwan terdahulu, itu bisa kita cantumkan dua-duanya, Ibu. Misalnya katakanlah teori belajar ini ya, dulu mungkin di bagian dasar ada yang namanya teori Piaget atau teori belajar Ivan Pavlov seperti itu. Nah, kita sampaikan teorinya seperti apa. Misalnya teori Pavlov menyatakan bahwa adanya stimulus terus-menerus akan menghasilkan suatu kebiasaan bagi peserta didik. Nah, kemudian Ibu kan mendapat pernyataan itu dari buku, katakanlah misal dari modul PKP atau dari modul pendidikan dasar. Nah, di bagian akhirnya itu Ibu bisa sampaikan dalam kurung, misalnya penulis buku lalu tahun terbitnya. Jadi dua-duanya kita cantumkan juga, Bu. Kalau penulisnya ada 2 berarti dimasukkan 2 gitu, Pak? Betul, Bu. Dan untuk penulisnya 2, kita cantumkan nama belakangnya saja. Misalnya Hermansyah dan Hadinata, seperti itu. Seumpama ini ada Wardani sama Kuswojaya itu, Wardani sama Kuswojaya gitu. Oke. Betul, Bu. Ya, betul. Oh. Terus belakangnya tahun terbit, ngoten. Ya, Bu. Tanpa perlu halaman ya, kecuali Ibu melakukan kutipan langsung. Tidak ada pengubahan atau tidak ada parafrase. Itu baru kita menggunakan halamannya. Oh, ngoten nggih. Ya, Pak, iya. Makasih nggih, Pak. Ya, sama-sama, Ibu. Silakan barangkali ada pertanyaan lainnya, Bu. Bebas saja, Bu. Santai. Oke. Kita coba cek Bu Vita. Oh ya, Bapak Ibu, memang salah satu tantangan kita dalam menulis karya ilmiah ini adalah proses parafrase untuk mengurangi tingkat similaritas atau plagiasinya. Tentunya pun terbilang masih lama, sampai ya kita anggap 20 hari lagi sampai 20 Juni, maka kita masih punya cukup waktu untuk melakukan parafrase. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin mencoba melakukan parafrase secara mandiri, itu saya persilahkan. Dan jika Bapak Ibu sudah katakanlah sudah mentok ya, mengubah satu kalimat atau satu pernyataan, tapi ternyata setelah beberapa kali di-upload ke e-learning dan hasil Turnitinnya masih menandakan itu adalah plagiat atau ada contohnya seperti ini ya, ada warnanya, ada warna seperti ini menandakan adanya kesamaan diksi atau kesamaan kalimat dalam beberapa referensi. Nah, misalnya Bapak Ibu sudah melakukan beberapa kali parafrase, namun ternyata masih mengalami kendala juga, jangan ragu, jangan sungkan, kabari saya saja. Nanti saya coba bantu untuk melakukan parafrasenya. Dan ya lebih baik lagi jika Bapak Ibu dapat menunjukkan bagian mana yang perlu diparafrase. Contohnya dari hasil uji Turnitin seperti ini. Nah, sebetulnya untuk judul ini karena terbilang judul yang umum, harus menurut saya sih tidak begitu masalah ya ketika kita mempunyai kesamaan judulnya. Nah, namun misalnya untuk bagian ini model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS di SDN Rahayu. Nah, ini kita bisa cek. Iya. Nah, di sini kita bisa cek bahwa, nah ini adalah sumber yang dianggap oleh software Turnitin ini memiliki tingkat kesamaannya atau tingkat kemiripannya. Nah, contohnya pada laman ini. Di sini ada 123doc.com. Ini saya masih kurang begitu tahu juga ya, maksudnya ke situs yang mana, menyatakan mengenai problem based learning terhadap hasil belajar IPS siswa. Meskipun memang di sini ada perbedaan posisi ya, pengaruh. Misalnya di sini judulnya itu pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap hasil belajar IPS siswa. Nah, yang Ibu Vita sampaikan ini
implementasi model pembelajaran problem-based learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, karena yang mengecek atau memeriksanya itu adalah sistem, jadi ini sebetulnya agak sedikit menyebalkan dan menyulitkan juga karena terbilang sensitif ya. Jadi ada kemiripan sedikit pun sistem menganggapnya itu ya mirip. Nah, namun yang pasti total kemiripannya itu di bawah 30%, intinya seperti itu. Nah, kemudian untuk seperti ini ya, kita punya dalam satu paragraf itu ada beberapa yang dianggap mirip. Nah, misalnya dalam meningkatkan hasil belajar siswa, dan ini saya rasa merupakan frase yang umum, jadi ibaratnya dianggap mirip pun harusnya tidak masalah. Melalui model pembelajaran problem-based learning, iya. Nah, karya ilmiah program studi pendidikan dasar Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Terbuka. Nah, ini pun harusnya pernyataan yang umum juga. Jadi ada kesamaan pun harusnya tidak menjadi masalah utama. Nah, kemudian ini saya rasa masih format yang dulu ya Ibu, yang sebelumnya sempat saya koreksi, jadi belum diperbaharui lagi. Nah, lalu misalnya nah, ini kalau menurut saya pribadi ini masih agak riskan, bukan agak lagi, ini memang riskan, karena kita bisa cek dalam satu paragraf ini menandakan full mirip ya. Jadi nanti kita bisa melakukan parafrase, misalnya di sini menurut Amir Taufik, problem-based learning adalah seperangkat model mengajar yang menggunakan masalah sebagai fokus untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, materi, dan pengaturan diri. Nah, kalimat pertama ini kita bisa ubah atau kita bisa parafrasekan. Misalnya, kita ubah problem-based learning ialah seperangkat model ajar yang berlandaskan pada masalah sebagai dasar yang berlandaskan pada permasalahan untuk meningkatkan atau untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah, materi, dan pengaturan diri pada sebutlah pada siswa atau pada peserta didik. Jadi ya memang proses parafrase ini bukan suatu proses yang instan ya. Kita perlu belajar dan belajar rutin agar nanti terbiasa dalam mengubah suatu pernyataan menjadi kalimat lain sesuai dengan apa yang kita pahami sendiri. Nah, contoh lainnya misalnya di kalimat kedua, PBL ini adalah model pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah, sehingga peserta didik dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Nah, ini kalimat seperti ini bisa kita ubah, bisa kita pecah menjadi dua kalimat misalnya. PBL ialah model pembelajaran yang membuat peserta didik berperan dalam memecahkan permasalahan melalui tahapan-tahapan ilmiah seperti itu. Misalnya untuk kalimat pertama kita buat PBL ialah model pembelajaran yang membuat atau model pembelajaran dengan peserta didik atau siswa sebagai pelaku utamanya dalam misal saya ubah seperti ini. PBL ialah model pembelajaran yang mengikut sertakan siswa untuk memecahkan mengikut sertakan siswa dalam pemecahan masalah melalui tahapan ilmiah. Nah, itu kita anggap satu kalimat pertama. Nah, kemudian kita bisa lanjutkan dengan kalimat yang kedua. Lanjutannya misal di sini, sehingga peserta didik dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah.
Nah, di sini kita bisa buat kalimat lanjutan melalui tahapan metode ilmiah. Nah, misalnya itu kalimat pertama titik. Nah, melalui PBL, peserta didik dapat mempelajari pengetahuan yang dapat menggali informasi terkait suatu permasalahan dan meningkatkan keterampilan pemecahan masalah atau dapat meningkatkan atau mengembangkan keterampilan problem solving. Kita ubah pakai bahasa Inggris atau penggunaan bahasa yang relevan seperti itu. Jadi proses parafrase ini memang tidak bisa instan ya, dan kebetulan saya pun sudah lama tidak membuat karya tulis, jadi agak mandek ya ketika saya melakukan parafrase seperti tadi, yang ya seperti yang tadi Bapak Ibu bisa simak. Nah, harapannya untuk kedepannya kita bisa saling sharing, baik itu secara kelompok di grup WhatsApp ataupun secara pribadi japri, khususnya dalam melakukan teknik parafrase ini. Karena saya rasa untuk percobaan pertama kali ketika kita mengupload ke tugas 4, melakukan cek secara Turnitin, itu jarang ya, jarang, tapi beberapa contoh ada juga yang mendapatkan hasil tingkat plagiasinya di bawah 30%. Ya, dan itu semua memang suatu proses ya, jadi kita coba nikmati, kita coba pelajari prosesnya, sehingga nanti di akhir perkuliahan ini, di akhir tutorial online ini, Bapak Ibu mendapatkan penilaian dari hasil pekerjaannya, dan mudah-mudahan nilai yang Bapak Ibu dapatkan itu sesuai dengan usaha yang Bapak Ibu lakukan. Nah, adapun untuk kendala-kendala yang Bapak Ibu temui selama melaksanakan atau menyusun tugas seperti ini, ya silahkan bisa Bapak Ibu cantumkan di diskusi pada aktivitas belajar 13, ataupun bisa kita coba diskusikan. Ya, sini saya ingin menegaskan lagi peran saya di sini sebagai tutor untuk mata kuliah ini. Mungkin secara eksplisitnya atau secara tersiratnya saya sebagai pembimbing juga. Jadi ketika Bapak Ibu mengalami kesulitan, mengalami kendala, memerlukan suatu masukan, memerlukan suatu bantuan, jangan ragu untuk mengabari saya. Karena ya pada dasarnya di sini kita sama-sama belajar. Bapak Ibu belajar dalam menulis karya ilmiah, saya pun belajar membimbing atau memberikan bantuan dalam penulisan karya ilmiah. Jadi saya pun masih dalam tahap belajar juga. Lalu, saya masih tetap mengharapkan bahwa Bapak Ibu mengutip, ini masalah, ya kembali ke masalah kutipan atau citasi, mengambil referensi tadi, saya masih mengharapkan bahwa minimalnya setiap paragraf yang Bapak Ibu tulis, khususnya di bagian pendahuluan dan metode, itu Bapak Ibu dapat mencantumkan referensinya. Kemudian, saya pun ingin memastikan kembali bahwa setiap referensi yang ada di dalam daftar pustaka itu adalah nama referensi yang memang Bapak Ibu gunakan di bagian teksnya. Misalnya Bapak Ibu mencantumkan referensi dari katakanlah nama penulisnya itu tadi ya Amir. Nah, Amir itu ada di bagian pendahuluan. Nah, karena beberapa kasus saya temukan tidak semua sih, tapi ada beberapa yang mencantumkan nama-nama di daftar pustaka, tapi ketika saya cek di bagian narasinya, di bagian pendahuluan, di bagian metode ataupun di bagian hasil, ternyata nama tersebut tidak ada. Bahkan semua nama yang ada dalam daftar pustaka itu semuanya tidak ada. Nah, jadi memang yang namanya tuntutan referensi itu wajib dari UT-nya ya Bapak Ibu, yang minimal 5 buku, minimal 5 jurnal, dan itu bukan hanya sebagai syarat, tapi sebagai data referensi-referensi yang kita gunakan dalam menyusun karya ilmiahnya. Oke. Apalagi ya, ini untuk
hasil cek Turnitinnya, kita coba cek hasil Bu Miftah yang 7%. Sebetulnya saya tidak mengharapkan tingkat plagiarismenya sangat kecil ya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu dapat mendapatkan tingkat kemiripan atau plagiarismenya itu di bawah 10%, atau misalnya di bawah 5%. Secara formal itu memang bagus ya Bapak Ibu, artinya tingkat plagiasinya benar-benar minim, tapi poinnya bukan dari minim atau kecilnya tingkat plagiasi, tapi dari bagaimana cara Bapak Ibu belajar membuat kutipan, bagaimana Bapak Ibu belajar menulis karya ilmiah, dan ya syarat dari UT-nya pun itu di bawah 30%. Artinya ketika Bapak Ibu berhasil membuat tingkat plagiasinya 29%, secara administratif itu bisa dikatakan bahwa karya tulis Bapak Ibu itu sudah layak untuk diberikan penilaian. Jadi bisa langsung saya berikan penilaian. Nah, namun untuk mendapatkan nilai yang maksimal tentunya ada aspek-aspek lain selain dari plagiarismenya. Misalnya dari kerangkanya, dari format kepenulisannya, dari cara Bapak Ibu melakukan citasi atau kutipannya, dan aspek-aspek yang lainnya. Untuk kriteria apa saja yang akan dinilai, nanti bisa ingatkan saya ya, bisa saya cek di e-learning, nanti bisa saya share kepada Bapak Ibu parameter apa saja yang menjadi penilaian terhadap tugas 4 atau karya ilmiah yang Bapak Ibu tulis. Oke, nah untuk Ibu Miftah ini dari fontnya masih belum sesuai dengan panduan, nanti bisa diperbaiki lagi ya Ibu. Kemudian, nah ini saya rasa ini masih draft sebelum draft yang awal sebelum diberikan pada saya untuk dikoreksi. Jadi nanti bisa ya ini kita anggap sebagai contoh saja. Nah kemudian untuk abstraknya sama seperti tadi ya, kita buat tegak, tidak dalam italik, dan dibuat dalam satu paragraf. Kemudian ini Pak, izin bertanya Pak. ya silakan Ibu. Kan tadi di apa namanya yang punya Mbak Pita ini ya, kan ada yang tanda kalau di plagiat itu kan ada tanda merah Pak ya. Iya Bu. Nah, saya kan udah ngirim ke UT, ke UD Learning-nya. Nah, kalau learning-nya itu kan ada plagiatnya udah di situ disebutkan plagiatnya berapa persen. Saya biar tahu di situnya kayak mana Pak? Yang mana yang plagiatnya itu biar bisa diperbaiki. Ini tuh ketahuan ya Pak ya? Oh iya Bu. Ini saya mau konfirmasi dulu ya. Ketika Bapak Ibu menguji hasil plagiarismenya, itu kan nanti ada muncul persentasenya seperti ini ya. Terus Bapak Ibu bisa cek, bisa diklik bagian persentasenya, nanti muncul halaman seperti ini. Nah, saya mau konfirmasi dulu apakah halaman yang tampil ini sama dengan apa yang bisa Bapak Ibu akses. Maksudnya, apakah tampilannya sama persis seperti ini, Bapak Ibu? Di bagian kanannya ada icon-icon seperti ini. Oh, di itunya ya, di persennya. Tadi saya ngedownloadnya di PDF-nya lagi kok tetap sama, kata saya. Iya Bu, ketika Ibu download PDF yang ini, maaf agak delay. Nah, misalnya ketika Ibu download PDF tugas yang Ibu kumpulkan, nah itu memang hasilnya tidak kelihatan miripnya itu di bagian mana. Jadi, nanti itu ya di bagian persennya ini Bu, betul. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Bisa di bagian hasil, di bagian akhir maaf, itu biasanya ada keterangannya ya. Ini kebetulan nggak ada. Nah, untuk sehari bisa ngajuin berapa kali Pak? Sebetulnya tidak ada batasan Bu, tapi untuk
menghindari galat sistem atau sistem yang error, kita coba batasi sehari 3 kali saja, Bu. Ya, khawatirnya jika terlalu sering itu memang ada beberapa isu atau rumor yang menyampaikan bahwa ketika kita semakin sering upload ke Turnitin, nantinya akan terkena self plagiat. Artinya self plagiat itu artikel perbaikan yang telah Bapak Ibu upload itu akan dianggap sama dengan artikel yang sebelumnya Bapak Ibu upload yang sebelum diperbaiki. Namun sepemahaman saya, self plagiat itu adalah ketika referensi atau artikel tersebut sudah dipublish. Ketika belum dipublish harusnya tidak akan mengalami self plagiat. Nah, jadi untuk berjaga-jaga, mudah-mudahan sih memang tidak sampai terjadi seperti itu. Tapi untuk berjaga-jaga saja, kita coba batasi satu harinya, kita buat maksimal 3 kali upload seperti itu, Bu. Jadi kita itu harus dipilih ya, Pak. Ya, Ibu. Kita berarti di teori-teori ini tuh kita bikin paraphrase gitu, Pak ya. Betul, Ibu. Banyak itu ya. Iya, Ibu. Nah, ini tambahan juga, jika Ibu Bapak cek hasil Turnitinnya, ini kan ada beberapa tab di sebelah kanannya. Nah, biasanya kami dalam mengoreksi itu diklik yang merah ini untuk bagian-bagian yang terindikasi plagiatnya. Nah, ini ada beberapa ada beberapa kategorinya. Misal yang ini yang ada benderanya itu bagian yang ada reviewnya ya. Oh, ini misalnya masukan dari saya, atau misalnya bisa dicek yang ada angkanya ini. Tadi kan dari data atau artikel Bufit 26% tingkat plagiasinya ya. Kita bisa cek 26-nya ini. Nah, maka nanti akan muncul seperti ini. 6%-nya itu dari sumber ini, kemudian 3% dari sini, 2% dari sini, sisanya 1% dari referensi yang lain. Nah, lalu ini ada menu untuk mendownload, itu bisa Bapak Ibu download. Nah, saya sarankan ambil yang tengah. Maaf, saya ralat ya. Kita coba satu-satu dulu. Kita coba yang tengah dulu ya, Bapak Ibu. Yang pasti untuk yang bagian akhir itu sebaiknya jangan ya, karena nanti kita akan mendapatkan file aslinya tanpa ada proses pengecekan dari Turnitinnya. Bapak mau nanya. Oh iya, bukan. Yang paling atas berarti, Bu. Iya, silakan, Ibu. Iya, kan sebelum saya ngumpulin tugas 4 ke Bapak ya, saya masukkan dulu ke e-learning. Iya, Bu. Nah, tingkat plagiatnya itu 18%. Nah, terus kan ngirim file ke Bapak ya yang Word-nya. Ya. Setelah diperbaiki itu menjadi 26 yang barusan Bapak bahas itu ya. Ya. Nah, ada perbaikan kedua, saya perbaiki waktu tadi malam. Pas malam nyoba cek semalam, plagiatnya malah jadi 41 gitu Pak. Jadi saya yang diperbaikinya itu yang terakhir, yang plagiatnya 41, apa yang mana Pak? Biar jadi Ya, plagiatnya betul, turun lagi gitu. Ya, oke, makasih Bu. Nah, jadi ini ya Bu, memang ada beberapa saya temui di beberapa kasus untuk tingkat plagiarisme yang kecil itu bukan berarti teks yang disampaikan atau yang dituliskan itu sudah hasil parafrase. Memang ada beberapa saya menyebutnya ini trik tapi kurang
trik yang tidak benar ya Ibu. Misalnya ada beberapa kata yang sengaja dibuat typo. Contohnya kita pembelajaran ini memberi dampak sekian. Nah, kita tuliskan memberinya itu kita sengaja buat typo. Nah, dengan adanya ketidaksesuaian itu, nantinya akan menurunkan tingkat plagiasi. Kemudian selain dari itu, memang ada beberapa cara yang lain, misalnya dalam menulis ini apa ya? Salah satu yang pernah dilakukan mahasiswa lain, kebetulan bukan di kelas ini ya Ibu. Ketika umumnya kan kita membuat satu kalimat itu menggunakan ukuran font yang sama, katakanlah fontnya sama-sama 12 atau sama-sama 11. Nah, di beberapa kasus itu spasi antar katanya itu dibuat menggunakan font dengan ukuran berbeda. Misalnya fontnya sengaja dibuat kecil, ukuran 8. Nah, di sana dibuat misalnya spasinya itu sampai 4 kali mengetik spasi, maksudnya seperti itu. Nah, secara literal, sistem tidak akan menganggap itu sebagai plagiat, Bu. Nah, memang itu mungkin salah satu trik yang dilakukan mahasiswa senior sebelum Bapak Ibu ya tentunya, mahasiswa-mahasiswa terdahulu untuk dalam tanda kutip mungkin istilahnya mengelabui Turnitinnya agar tingkat plagiasinya rendah. Nah, namun pada kesempatan ini kita mau mencoba menurunkan tingkat plagiasi, tapi draft yang kita buat itu sesuai dengan ketentuan, kemudian rendahnya tingkat plagiasi itu karena murni hasil kita melakukan parafrase terhadap referensi-referensi yang kita kutip. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, berarti ini yang saya perbaiki itu yang 41% aja ya Pak ya, yang plagiatnya? Betul Bu. Ya. Betul Bu. Yang terakhir saja, karena kan yang paling akhir itu yang perbaikannya lebih terbaru, lebih terupdate seperti itu Bu. Sudah berulang-ulang ya. Iya Bu. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Ya, saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu ya, mohon maaf karena memang mungkin untuk laporan pada mata kuliah sebelumnya tidak terlalu ditekankan masalah plagiasi ini. Jadi saya kurang tahu juga ya untuk mata kuliah yang lain apakah memang perbaikannya itu hanya sekali dua kali lalu selesai. Nah, namun untuk mata kuliah Karil ini kebetulan ya dari pihak UT-nya menyediakan Turnitin sehingga kita bisa mengecek tingkat plagiasinya sendiri. Jadi jika Bapak Ibu kedepannya agak sedikit mungkin kesal atau bosan melakukan perbaikan, saya sarankan jeda dulu, jangan terlalu jangan terlalu sering memperbaikinya, rehat dulu sebentar karena memang untuk mata kuliah ini yaitu tadi selain dari cara kita mempelajari membuat karya ilmiah, kesabaran pun dilatih dalam menurunkan tingkat plagiasinya, seperti itu Bapak Ibu. Oke, saya sampaikan lagi, ketika Bapak Ibu sudah melakukan submit di tugas 4, nanti Bapak Ibu bisa cek atau bisa klik bagian yang ada persentase plagiatnya, dan ya saya tekankan lagi, tidak perlu seminimal mungkin, yang penting di bawah 30%, dan formatnya sudah sesuai dengan template karya ilmiahnya atau format yang disajikan oleh pedoman karya UT. Kemudian semua komponennya sesuai, mulai dari judul, abstrak, kata kunci, identitas, lalu pendahuluan, metode, hasil pembahasan, simpulan saran dan referensi, semuanya sudah sesuai. Lalu setelah itu bisa saya berikan penilaian. Nah, untuk penilaiannya, seingat saya batas minimalnya itu di 70 ya Bapak Ibu. Ketika kurang dari itu Bapak Ibu, ketika kurang dari 70 maka diharuskan untuk mengulang. Nah, sebetulnya untuk masalah nilai, saya
bisa apa ya? Saya bisa nanti saya coba kirimkan formatnya ya, angketnya. Bapak Ibu ingin nilai berapa? Nah, kemudian kita sesuaikan dengan hasil pekerjaannya. Apakah memang pekerjaan Bapak Ibu itu layak mendapatkan nilai yang diinginkan oleh Bapak Ibu? Mungkin singkatnya, masalah nilai tidak usah terlalu resah, karena ketika Bapak Ibu berusaha sesuai dengan apa yang kita pelajari bersama dalam TUEB 1 hingga TUEB 4, kemudian dalam bimbingan secara daring, kemudian hasilnya sesuai dengan ketentuan, ya saya bisa pastikan kelulusan untuk mata kuliah ini. Tapi ya kembali lagi, semua itu berdasarkan pada karya ilmiah atau tugas yang Bapak Ibu tulis. Nah, lalu jika Bapak Ibu setelah melakukan upload ke tugas 4 dan hasilnya masih di atas 30%, nah ini ya mungkin saya anggap tutorial singkatnya ya, Bapak Ibu bisa klik nilai persentasenya, nanti diarahkan pada halaman Turnitin ini. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Lalu Bapak Ibu bisa klik yang merah ini. Nah, lalu klik yang ada angkanya. Nanti di sini Bapak Ibu dapat menemukan referensi-referensi yang terindikasi mirip dengan tulisan Bapak Ibu. Nah, setelah seperti ini, diklik juga yang ada tombol setting ini. Ini Bapak Ibu bisa mendownload hasil pengecekan Turnitinnya. Nah, terus klik yang paling atas, yang current view, tampilan saat ini. Setelah di-download, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Ini contohnya punya Bu Vita pada karya yang sebelumnya. Nah, ini ada judulnya, judul nama filenya, kemudian ada tanggal pengirimannya juga. Nah, di sini ada keterangannya. Misalnya ini 1 berarti nanti referensi yang nomor 1. Ada 16, referensi nomor 16, kemudian 3, referensi nomor 3. Nah, nanti yang kita fokuskan untuk ubah itu adalah pada bagian yang berwarnanya seperti ini, karena ini yang terindikasi plagiatnya. Lalu di bagian akhir, nah ini kita bisa temui referensi mana yang memiliki kesamaannya. Nah, 26%. Biasanya 26% itu dibagi-bagi. 6%-nya dari literatur IAIN Bengkulu. Kemudian 3%-nya dari blog. 2%-nya dari literatur Unismu. Kemudian 1% dan yang lainnya itu beragam juga ya. Ada dari jurnal misalnya yang nomor 7. Nah, ini dari jurnal atau dari artikel ilmiah yang nomor 7. Nah, lalu misalnya yang nomor 10 ini juga dari jurnal, ada keterangannya ya. Jambura Journal of Educational Chemistry. Oh, teknik pendidikan kimia seperti itu. Concept mapping ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa mengecek apakah betul kesamaan ini referensi nomor 10 ini misalnya adalah referensi atau pustaka literatur yang Bapak Ibu kutip sehingga dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Nah, seperti itu ya. Dan kebetulan untuk daftar pustakanya ini tidak kita masukkan. Jadi berbagai kesamaan dalam daftar pustaka itu harusnya tidak terindikasi sebagai plagiat, meskipun kebanyakan untuk penulisan daftar pustaka itu kan pasti umum ya. Jadi ketika Bapak Ibu singkatnya bagian daftar pustaka itu tidak akan dihitung sebagai tingkat plagiarisme. Yang dianggap itu mulai dari judul sampai ke bagian saran seperti itu. Ya, cukup panjang lebar yang saya sampaikan hari ini. Silakan kita coba diskusikan saja dari Bapak Ibu, barangkali ada yang masih belum paham atau masih belum begitu jelas. Saya ini di tugas 4 harus melakukan apa, cara pengumpulannya kayak gimana, setelah dikumpulkan saya harus apa lagi. Silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan lain. Tanya dulu, Pak. Ya, silakan Ibu. Iya kan nanti kan
kan tadi kan Turnitinku 28. Nah, terus setelah dikoreksi sama Bapak kan masih banyak revisi-revisi yang harus saya perbaiki lagi. Nah, itu nanti terus dikirim lagi ke tugas 4 gitu, apa gimana ya, Pak? Iya, Bu. Yang saya minta disampaikan secara japri ke WhatsApp itu, saya ingin mengecek formatnya, kesesuaian format dengan pedoman yang ada di yang ditentukan oleh pihak UT. Jadi ketika formatnya sudah sesuai, kemudian di-upload ke tugas 4, itu kan yang akan Bapak Ibu dapatkan itu adalah tingkat plagiarismenya. Nah, secara berkala nanti saya coba monitor juga apakah draft yang Bapak Ibu kumpulkan itu tingkat plagiarismenya berapa, kemudian formatnya sesuai atau mungkin malah kembali ke format awal. Nah, jadi singkatnya, ketika formatnya sudah sesuai dengan ketentuan atau pedoman UT, nah Bapak Ibu bisa melakukan perbaikan secara mandiri. Nah, misalnya saya sudah berikan perbaikan, saya sudah berikan koreksi yang diperbaiki, misalnya bagian judul atau bagian identitas penulis atau bagian abstrak atau bagian daftar pustaka. Nah, itu Bapak Ibu bisa sampaikan dulu perbaikannya ke saya untuk mengkonfirmasi bahwa saya sudah dapat memastikan formatnya sudah sesuai. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa upload ke tugas 4-nya. Dari sana sudah pasti ya Bapak Ibu dapat hasil plagiarisme dari Turnitin. Nah, ketika hasilnya masih di atas 30%, nah itu Bapak Ibu bisa melakukan parafrasis secara mandiri. Tidak perlu tidak perlu dalam tanda kutip setorkan ke saya dulu hasilnya. Misalnya Pak, saya masih 36%. Bagian mana yang harus saya koreksi itu tidak perlu. Bisa Bapak Ibu lakukan parafrasis secara mandiri. Nah, ketika hasilnya sudah formatnya sudah sesuai pedoman, kemudian hasil cek plagiasinya di bawah 30%, nah Bapak Ibu bisa mengabari saya. Nanti saya coba cek di e-learning-nya. Jika memang semuanya sudah sesuai, nanti jika memang ada yang perlu didiskusikan, bisa kita diskusikan bisa secara pribadi atau secara kelompok di grup WhatsApp. Jika tidak ada, dalam artian tugas 4-nya itu sudah dianggap selesai. Maka nanti tinggal saya berikan penilaian. Seperti itu, Bu. Nah, jadi untuk, maaf ya Bu, sebelumnya, untuk draft atau tugas 4 yang Bapak Ibu kumpulkan kepada saya dalam format Word, ketika saya masih memberikan koreksi, itu berhubungan dengan formatnya. Masalah plagiarismenya bisa dilaksanakan atau bisa diparafrasis secara mandiri. Jika perlu bantuan, silakan kabari saya. Nanti saya coba berikan alternatif diksi untuk parafrasinya. Begitu, Bu. Oh iya Pak, tetap maksudnya kalau nanti kan cek Turnitin lagi, terus hasilnya di atas 30, seperti itu toh Pak. Terus nanti diperbaiki lagi sampai hasilnya itu turun. Setelah itu turun, terus kirim ke Bapak lagi. Kalau format cukup konfirmasi saja, Bu. Oh gitu, nggih Pak. Ya, kabari saja misalnya Pak, punya saya sudah di bawah 30%. Nah, nanti saya coba cek ke e-learning-nya. Kalau formatnya sudah sesuai, lalu plagiarismenya di bawah 30%, nah, ya itu tadi kita bisa diskusikan atau misalnya Bapak Ibu sudah anggap cukup, bisa langsung saya berikan penilaian. Tapi kalau misalnya mungkin saya temui di kasus semester lalu, ada mahasiswa yang Turnitinnya itu bisa 17% dalam sekali coba. Pas saya cek ternyata formatnya belum sesuai. Nah, itu mau nggak mau formatnya disesuaikan dulu. Saya koreksi dulu seperti itu, Bu. Ya, makasih ya Pak. Ya, sama-sama Ibu. Ini Pak, jadi yang saya itu bisa diperbaiki langsung di e-learning-nya ya Pak? Bisa Bu. Yang pasti ya itu tadi, ketika formatnya saya anggap sudah sesuai dengan pedoman, silahkan untuk parafrasinya atau menurunkan tingkat plagiasinya itu bisa dilakukan secara mandiri. Oh ya, jadi saya yang perbaiki yang 41 itu setelah diperbaiki tidak usah dikirim ke Bapak, langsung laporan aja gitu. Ya betul Bu. Silakan turunkan tingkat plagiasinya sampai di bawah 30% atau misal
maksimalnya 30%. Kalau sudah, nanti kabari saja. Saya coba cek ke e-learning-nya, dan jika formatnya masih belum sesuai, nanti saya kabari juga, Bu. Oh iya, terima kasih, Pak. Sama-sama, Ibu. Oh iya, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan juga, memang yang disediakan UT itu dari TUWEB 1 sampai 4. Tapi jika Bapak Ibu memerlukan TUWEB tambahan, nanti bisa kita diskusikan saja, bisa kita jadwalkan ulang. Itu pun jika dirasa perlu. Tapi jika cukup pembimbingan secara mandiri, secara personal, itu bisa kita lakukan di WhatsApp saja ya Bapak Ibu. Jadi jika memang Bapak Ibu perlu, ibaratnya apa ya, perlu tutorial untuk melakukan parafrase misal, atau tutorial untuk melakukan apa, seperti memperoleh filenya Bu Vita seperti ini, ada bagian-bagian yang samanya, kemudian ada sumber kesamaannya seperti ini. Kesamaannya seperti ini ya. Nah, 25%-nya dari sumber internet, kemudian 14% dari publikasi, dan lain-lain. Itu bisa kabari saja. Bapak Ibu bisa mengajukan untuk melaksanakan TUWEB. Tapi jika tidak pun, ya bisa kabari saja. Kita lakukan bimbingan secara pribadi ataupun secara kelompok dalam grup WhatsApp. Oke, barangkali dari Bapak Ibu yang lainnya ada yang ingin ditanyakan, silakan jangan ragu ya Bapak Ibu. Pak, kan Ya, Bu. pas tugas 1 apa tugas 2 itu kan kita menyusun daftar pustaka itu Pak ya. Ya, Kalau sekarang untuk tugas 4 ini daftar pustakanya saya ganti, boleh nggak Pak? boleh Bu. Boleh Pak ya? Boleh. Oh iya Pak, makasih. Ya, sama-sama Ibu. Ketika tugas referensi yang diambil di tugas 1 itu tidak sama dengan tugas 4 yang Bapak Ibu kerjakan, itu tidak masalah. Yang penting referensi yang Bapak Ibu ubah itu ada di dalam narasinya, misalnya ada di bagian pendahuluan dan ada di bagian daftar pustaka. Intinya seperti itu, Bu. Ya, ini untuk Bapak Ibu yang lain juga ya. Bukan berarti tugas 1 kita mengambil referensi A, B, C, D, E, maka nanti di tugas 4 kita harus menggunakan yang itu juga, tidak seperti itu. Jadi sifatnya fleksibel. Ya, silakan barangkali ada pertanyaan lain. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin untuk pertemuan kali ini bisa kita cukupkan dulu ya Bapak Ibu. Tapi ya saya coba tunggu sampai 17.25 atau 17.25. Jika dalam semenit tidak ada yang ingin bertanya, kita cukupkan saja untuk pertemuan kali ini. Pak, bentar mau tanya, Pak. Boleh Bu, silakan. Kan di IG itu toh Pak, kan ada unggah Karil tuh mulai dari 29 Mei sampai 26 Juni. Nah itu berarti kan batasnya kan Juni. Iya. Gitu Pak. Berarti itu nanti unggahnya tetap di e-learning atau di mana ya Pak? Betul Bu. Pengalaman saya di semester yang lalu, unggahnya itu tetap di tugas di tugas 4, aktivitas belajar 11. Nah, jadi nanti ketika sudah final, itu bisa Bapak Ibu kumpulkan di tempat Bapak Ibu mengumpulkan tugas yang sekarang, yang ada cektonitinnya. Nah, jika memang nanti ada info terbaru, misalnya karya yang telah finalnya ini dikumpulkan di web yang lain, itu nanti saya coba kabari juga untuk Bapak Ibu. Cuman untuk semester yang lalu, ketika
di aktivitas belajar 14 misal, itu yang bagian akhir, ada, saya coba cek di sini ya. Saya coba cek di LMS-nya. Nah, ini kan bagian terakhir itu aktivitas belajar 14. Nah, di sini ada keterangan ini untuk pengumpulan pada narasinya di sini kan karya final. Jadi Bapak Ibu dalam kegiatan belajar ini adalah akhir dari rangkaian pembimbingan karya. Silakan Bapak Ibu bisa periksa kembali dan pastikan artikel ilmiahnya bisa diunggah pada tempat pengumpulan tugas 4. Nah, ini ada pengumpulan bebas plagiasi, kemudian ada ya tempatnya sama-sama juga ya. Nah, jadi ini ada hyperlinknya, bisa Bapak Ibu klik juga, dan nantinya yang semester lalu itu kembali ke tugas 4 yang ini di bagian aktivitas belajar 11. Jadi harusnya ketika Bapak Ibu mengirimkan tugas di tugas 4 ini, karyanya sudah final, itu tidak perlu mengumpulkan di tempat atau di di situs yang lain. Cukup di sini saja. Karena nanti di sini pun ada penilaiannya begitu Bapak Ibu. Iya Pak, soalnya kan dulu itu kumpulkannya di Karil UT atau apa itu lah Pak. Iya Bu, untuk tahun ajaran sebelumnya, ini saya dapat pengarahan di semester lalu. Memang untuk tahun ajaran sebelumnya, pengumpulan tugasnya itu di Karil UT. Nah, namun untuk semester lalu itu tidak ada Bu. Tapi nanti jika memang diperlukan untuk mengumpulkan di Karil UT lagi, nanti saya konfirmasi juga ke Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan saya segera dapat kepastian mengenai tempat pengumpulan karyanya. Iya, makasih ya Pak. Sama-sama Ibu. Ya, untuk Bapak Ibu yang lain barangkali ada pertanyaan lainnya, dipersilakan. Assalamualaikum Pak, mau tanya. Ya, Waalaikumsalam. Silakan. Itu Pak, kemarin tugas 1 saya sudah mengerjakan dan laporan. Untuk tugas 2 saya terlewati Pak waktunya. Jadinya nggak bisa mengumpulkan tugas. Gimana itu Pak? Ya, Bu. Terima kasih sudah konfirmasi ya. Untuk tugas 1 dan 2 itu saya tekankan lagi untuk tugas 1 dan 2 itu sebetulnya sampai ke tugas 3 itu kita anggap sebagai sarana Bapak Ibu dalam melakukan persiapan untuk mengerjakan tugas 4. Tugas 1 itu isinya kan mengenai referensi yang Bapak Ibu kutip. Lalu tugas 2-nya dalam membuat kutipan dan membuat daftar pustaka. Tugas 3-nya membuat daftar ilmiah. Dan tugas 4 itu adalah daftar ilmiah finalnya. Jadi secara teknis, secara pandangan saya pribadi, ketika Bapak Ibu terlewat tugas 1, 2, atau tugas 3, tugas 1 dan tugas 2 lah, tugas 3 itu kan yang mendasari tugas 4. Jadi ketika Bapak Ibu terlewat tugas 1, tugas 2, sebetulnya tidak masalah. Yang penting Bapak Ibu bisa langsung menerapkan tugas 2, misalnya tugas 2 itu mengenai cara mengutip dan cara menulis daftar pustaka. Nah, ketika Bapak Ibu tidak mengerjakan, selama Bapak Ibu dapat mengimplementasikannya atau menerapkannya di tugas keempat, itu tidak masalah Bu. Karena itu tadi tidak ada penilaian untuk tugas 1, 2, dan 3. Penilaian itu semuanya terpusat atau terakumulasi di tugas keempat. Oh iya, makasih Pak ya. Kemarin sudah mengerjakan ya, tapi sudah laporannya tertutup, jadi nggak bisa Pak. Oke, nggak apa-apa Ibu. Dan ini tambahan saja jika memang Bapak Ibu sudah mengerjakan tapi memerlukan umpan balik atau koreksi dari saya, kabari saja, bisa secara japri ke saya ataupun
Ya, untuk tugas 1, 2, 3 itu bisa sekali ngetik aja ya, karena di LMS-nya memang sudah ditutup. Tapi sebetulnya saya percaya kepada Bapak Ibu. Tugas 1, 2, 3 harusnya Bapak Ibu bisa mengerjakannya secara mandiri, dan itu bisa Bapak Ibu buktikan di tugas 4 yang saat ini sedang kita kerjakan. Seperti itu. Iya, makasih Pak ya. Assalamualaikum. Silakan Bapak Ibu, kita masih ada waktu ya, karena tadi kita mulai jam 15.40, kurang lebih ada tadi, Bapak Ibu ada yang bertanya secara langsung. Ya, baik, jika tidak ada pertanyaan atau belum ada pertanyaan, nanti pertanyaannya bisa menyusul di grup WhatsApp saja ya Bapak Ibu. Atau misalnya jika ingin tanyakan secara pribadi, langsungkan kabari itu WhatsApp saya saja. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bersama itu bisa memudahkan kita dalam penyusunan karir, khususnya milik Bapak Ibu secara pribadi, umumnya untuk karir ini kita semua. Nah, saya harapkan Bapak Ibu masih Bapak Ibu bisa menjaga kesehatan, karena itu cukup penting ya, khususnya dalam melaksanakan atau mengerjakan tugas tempat. Juga jika Bapak Ibu mengalami kendala atau mengalami kesulitan ataupun mempunyai saran dan masukan, silakan, saya terbuka untuk mendengarnya. Lalu untuk pertemuan kali ini saya sampaikan terima kasih banyak, karena atensi dan minat Bapak Ibu terlihat dalam tugas ini, terlihat cukup antusias juga. Kemudian saya ingin meminta maaf atas terlambatnya informasi yang saya sampaikan, juga karena terlambatnya melaksanakan kuliah tempat ini, juga untuk beberapa kata atau beberapa kalimat dan mungkin beberapa perilaku saya yang kurang berkenan. Saya juga meminta maaf untuk perilaku atau ucapan saya kurang berkenan bagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan sisa waktu ini sampai tanggal 26 Juli yang akan datang, kita masih tetap bisa bekerja sama untuk menyelesaikan tugas hari ini. Ya, saya rasa untuk itu dicukupkan sampai di sini. Tetap semangat Bapak Ibu, meskipun tidak harus setiap hari ya, yang penting tugasnya terlaksana. Karena waktunya lama, silahkan Bapak Ibu bisa mengambil juga. Yang penting tugasnya tuntas. Ya, kata terima kasih. Selamat sore untuk Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu.